Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini untuk kita baca dan renungkan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 25 sampai 26. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pada bagian ayat ini, Yakobus menyampaikan contoh yang ekstrim, yang sangat kontroversial, yaitu Rahab yang dikenal sebagai pelacur. Namun perbuatannya ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya dan masa depannya. Ini bukan tindakan sembrono atau hanya untuk menyelamatkan dirinya. Karena siapa yang kedapatan menyembunyikan para pengintai di kota di mana Rahab berada, pastilah akan mengalami kematian. Namun Rahab memiliki pengenalan dari pengetahuan yang diperolehnya, bahwa orang-orang yang datang ke kotanya itu bukan untuk merusak, bukan untuk mengacaukan, dan mereka datang dari Allah yang memberikan hidup dan kehidupan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Dalam pengertian pengetahuan yang seperti itulah Rahab percaya, beriman bahwa kalau pekerjaan Tuhan dikerjakan, ikut serta di dalamnya, maka dirinya akan beroleh juga keselamatan, tidak turut dihukum oleh Tuhan yang Maha Dahsyat itu. Nah, bagaimana pendapat daripada Matthew Henry? Di dalam bagian ini, Matthew Henry mengatakan bahwa contoh ini berbeda dengan apa yang dinyatakan Abraham berkaitan dengan iman dan kehidupannya. Yang satu ini contoh yang dikenal karena dosanya, yang imannya lebih hina dan derajatnya lebih rendah. Dengan begitu, iman yang paling kuat maupun iman yang paling hina di hadapan Tuhan tidak boleh tidak tanpa perbuatan. Beberapa orang berkata bahwa kata yang diterjemahkan sebagai pelacur di sini adalah sebutan yang tepat bagi Rahab. Bahkan yang lain berkata tidak lebih dari seorang penjaga penginapan tempat para pengintai itu menginap. Namun, sangat mungkin bahwa wataknya dikenal tidak baik. Dan ini contoh untuk menunjukkan bahwa iman menyelamatkan orang yang paling buruk jika dibuktikan dengan perbuatan yang sepantasnya. Sebaiknya kita memiliki pengertian yang seperti itu. Namun, kita harus perhatikan sebaliknya, iman tidak akan menyelamatkan, yang menyelamatkan Tuhan. Tuhan yang menyatakan keselamatan, instrumen iman yang memberikan sarana kita meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan. Menyelamatkan orang yang paling baik sekalipun tanpa adanya perbuatan, itu tidak mungkin. Jadi pasti dengan perbuatan keimanannya. Rahab mempercayai, menerima, mengakui laporan, informasi yang didengarnya tentang Allah Tuhan yang Maha Dahsyat yang menyertai Israel. Namun, keyakinan itu tidak berhenti pada pengetahuan, pengertian. Tapi dengan iman yang tulus, yang ikhlas, dia mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan seturut dengan rancangan Tuhan, lalu menyembunyikan orang-orang yang disuruh datang ke rumahnya dan menolong mereka untuk lolos. Sekalipun ini membahayakan nyawanya. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa karena iman mengubah orang berdosa. Penghargaan yang dijumpai melalui iman yang bekerja dari dalam hati yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup Rahab itu memberikan kepadanya rahmat dan perkenannya. Jadi anugerah mendahului keyakinannya dan keyakinannya mendorong dia melakukan tindakan iman dan tindakan iman membuahkan keselamatan yang sudah dikaruniakan terlebih dahulu. Jadi bukan karena dia berbuat lalu dia diterima,
Tapi karena dia sudah diterima oleh Tuhan, dia merespon, dia bertindak sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan, lalu ia melakukan tindakan menyembunyikan dan menolong orang yang ada di rumahnya, dan itu tindakan yang sekaligus penuh dengan rahmat baginya. Ini yang disebut prinsip from grace to grace, from faith to faith. Ketika dosa-dosa yang besar diampuni, Rahab harus lebih mengingini kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi umatnya daripada perlindungan bagi negerinya sendiri. Kenalan-kenalan yang terdahulu harus dijauhi dan jalan hidupnya yang terdahulu sepenuhnya ditinggalkan. Rahab harus memberikan bukti yang jelas akan hal ini sebelum dapat dibenarkan. Jadi iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Ini sarana yang Tuhan karuniakan. Kita mengatakan orang beriman, tapi kita tidak bertindak benar, maka kita sesungguhnya bukan orang beriman. Bahkan sesudah ia dibenarkan, sifatnya yang dahulu harus diingat, bahkan untuk merendahkannya, melainkan untuk memuliakan kasih karunia dan rahmat yang kaya dari Allah. Sekalipun dibenarkan, ia disebut sebagai Rahab pelacur itu. Sekarang, mengenai seluruh persoalan ini, Yakobus menempatkan satu kata yang menjelaskan tentang tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perkataan ini ditafsirkan berbeda. Beberapa orang menafsirkannya seperti tubuh tanpa nafas adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Lalu mereka menunjukkan bahwa perbuatan adalah mitra iman, seperti halnya nafas adalah mitra bagi kehidupan. Yang lain menafsirkan sebagai sebab seperti tubuh tanpa roh, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu mereka menunjukkan bahwa seperti halnya tubuh tidak bergerak, tidak memiliki keindahan, melainkan menjadi sebuah bangkai yang menjijikkan ketika jiwanya tiada. Begitu juga pengakuan belaka tanpa perbuatan tidaklah berguna, bahkan malah memuakkan dan menjijikkan. Karena itu marilah kita, saudara, berhati-hati supaya jangan bersikap berlebihan dalam hal ini. Karena pertama, pekerjaan yang baik tanpa iman adalah mati. Kedua, pengakuan iman yang paling meyakinkan sekalipun tanpa perbuatan adalah mati. Keduanya tidak terpisah, keduanya jangan dipisahkan. Kalau salah satu saja yang ada pada diri kita, maka sia-sia dan mati adanya, memuakkan dan menjijikan. Kiranya kita sebagai orang Kristen, orang yang menghasilkan buah pertobatan, buah iman bagi kemuliaan Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin.